Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Ya, pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang P3K Guru. Nah, jadi di layar monitor ini ya, ini adalah website resmi dari Kemendikbud ya terkait dengan guru P3K. Jadi website ini adalah untuk menampilkan informasi-informasi terkait dengan rekrutmen guru P3K ya, atau portal informasi rekrutmen guru P3K. Nah, jadi websitenya itu adalah guru p3k.kemdikbud.go.id. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya, ketikkan saja di Google seperti ini, guru p3k.kemdikbud.go.id. Nah, nanti muncul yang paling atas, silakan diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita langsung saja ya melihat apa-apa saja sih yang ada di dalam website dari guru P3K ini. Sebelum kita lanjut ya, jangan lupa teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mensupport channel ini, mendukung channel ini dengan cara di like dan subscribe, serta tinggalkan komentar ya. Jika ada penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami, silakan untuk berkomentar. Baik, nah pada layar monitor teman-teman Bapak Ibu semuanya, ini adalah beranda ya, beranda. Kemudian ada alur seleksi ya, ada alur seleksi, kemudian ada unduh dokumen, kemudian ada fak, kemudian ada kontak. Nah, jadi untuk alur seleksi kita coba akan cek terlebih dahulu apa-apa sih yang ada di dalam alur seleksi ini. Kita lihat. Nah, ini alur seleksinya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya. Sini ada keterangannya 1 2 3 4. Nah, 1 itu adalah guru honor di sekolah negeri, kemudian 2 honor THK 2, kemudian 3 guru honor sekolah swasta, kemudian keempat lulusan PPG. Nah, keempat-empatnya kemudian melakukan pendaftaran ya. Melakukan pendaftaran, kemudian jika sudah di-verval ya, jika sudah di-verval maka dapat segera untuk melakukan tahap selanjutnya. Tapi jika belum di-verval ya, belum ter-verval ijazahnya, maka dapat dilakukan verval terlebih dahulu ya, dapat dilakukan verval terlebih dahulu, di mana vervalnya yaitu di info GTK ya. Kemudian verval ini akan diproses ya dalam waktu kurang lebih 1 sampai 3 hari ya untuk verval ini bagi yang belum verval. Nah, kalau sudah verval, silakan lanjut ke pilih formasi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, pilih formasi. Kemudian untuk mengikuti seleksi gelombang pertama ya. Seleksi gelombang pertama ya dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh guru yang honor di sekolah negeri dan honorer THK 2 ya. Di sini ada keterangan 1 dan 2. Oke. Kemudian untuk yang gelombang kedua juga masih dilaksanakan untuk honor sekolah negeri dan THK 2. Nah, namun di sini sudah bisa diikuti oleh guru honor dari sekolah swasta dan PPG. Nah, jadi gelombang pertama itu memang khusus untuk guru honor sekolah negeri dan honorer THK 2. Jika tidak lulus tes pertama, maka boleh mengikuti tes kedua. Ya, boleh mengikuti tes kedua. Nah, ini dia. Kemudian berbarengan juga dengan honorer yang mengajar di sekolah swasta dan PPG ya. Jadi keempat-empatnya bisa mengikuti. Kemudian tidak lulus tes kedua ya, maka dapat memilih formasi lagi ya, formasi yang tersisa untuk melanjutkan tes ketiga. Nah, tes ketiga ini semuanya ikut ya, dari yang nomor 1, 2, 3, dan 4 semuanya ikut, dan juga bisa menyeberang ke instansi lain ya. Contoh ya, saya contohkan misalnya teman-teman mengajar SMA ya. Teman-teman mengajar di SMA
pada gelombang pertama berarti teman-teman Bapak Ibu juga harus memilih instansi yang dari SMA atau sejajar dengan SMA, yaitu SMA dan SMK. Kemudian tes kedua juga masih harus sederajat, ya, SMA atau SMK. Nah, di gelombang ketiga ini, ya, barulah kita bisa menyeberang untuk memilih formasi yang berada di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Nah, jadi untuk tes ketiga ini sudah bebas untuk memilih instansinya. Oke, setelah itu jika tes ketiga juga masih gagal, ya berarti itu masih belum rezeki kita. Jadi mudah-mudahan sampai tes ketiga ya kita semuanya bisa lulus P3 K Guru. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu untuk alur seleksi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jika masih ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke bagian unduh dokumen. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman website ini. Ya, yang pertama itu ada dokumen perubahan pengumuman seleksi penerimaan P3K Guru, kemudian ada pengumuman seleksi penerimaan P3K Guru, kemudian ada juknis pelaksanaan seleksi P3K Guru, kemudian juga ada SE linearitas kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, kemudian ada SE Dirjen GTK seleksi P3K Guru, kemudian yang terakhir ada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi ini dokumen-dokumen penting terkait dengan P3K Guru. Jadi silakan teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk dilihat ya, dilihat kemudian dibaca dan dipahami. Baik, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya ya. Nah, di bagian FAQ atau Frequently Asked Question ya. Nah, di sini ada siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2021. Ini bisa kita lihat di sini penjelasannya. Nah, ini dia penjelasannya. Pasti teman-teman Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu. Kemudian yang selanjutnya, batasan usia pelamar P3K Guru. Oke, kita lihat batasan usia. Usia paling rendah 20 tahun dan yang paling tinggi 59 tahun. Kemudian bagaimana cara mendaftar P3K Guru? Ya, teman-teman juga pasti sudah tahu ya caranya mendaftar. Kemudian apa yang dimaksud dengan THK 2? Nah, THK 2 itu adalah individu yang terdaftar dalam database X tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi terdaftar dalam BKN ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan guru honor? Dan teman-teman juga pasti sudah tahu. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan guru swasta? Ya, individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, itu informasi-informasi terkait dengan P3K Guru. Nah, kemudian yang terakhir ada kontak. Nah, jika teman-teman Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan ya terkait dengan P3K Guru, ya silakan untuk menghubungi ya. Menghubungi di sini juga ada nomor teleponnya atau dengan cara mengirim pesan ya, mengirim pesan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini namanya adalah helpdesk ya P3K. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya silakan dilengkapi nama-namanya ya. Jika ingin mengajukan pertanyaan seputar P3K Guru, kemudian email, nomor HP, asal provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kemudian judul pengaduan, kemudian baru dituliskan pengaduannya apa di sini ya. Kemudian di sini di checklist I'm not a robot. Ya, kemudian setelah itu baru dikirim pengaduannya. Nah, itu saya contohkan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi untuk P3K Guru itu memang banyak sekali yang mengadu ya terkait dengan formasi hilang atau formasi jabatan yang terkunci ya, jadi itu sedang
ramai-ramainya dibahas ya di grup-grup WhatsApp maupun di grup-grup Facebook, itu banyak sekali dibahas seperti itu. Mengapa formasinya bisa terkunci, mengapa formasinya bisa hilang gitu. Padahal di sekolah tersebut ada formasinya ya. Di sekolah tersebut ada formasi, dan di sekolah tersebut juga kebetulan ada guru honorer yang linear dengan formasi tersebut. Tetapi mengapa bisa terkunci? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak guru-guru ya, terutama yang mendaftar di P3K Guru itu sampai sekarang juga masih dibingungkan dengan hal semacam itu. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya jangan panik dan jangan khawatir ya. Jika formasi pada saat pendaftaran tersedia hanya beberapa atau sebagian banyak yang sudah hilang ya. Pada awalnya mungkin ada 5 formasi ya, kemudian hilang menjadi 2 formasi. Nah, jadi silakan saja untuk terlebih dahulu untuk memilih formasi yang ada. Jika teman-teman Bapak Ibu semuanya mengajar di sekolah tersebut dan kebetulan ada formasinya namun terkunci, nah itu yang membuat para guru bingung. Dia tidak bisa keluar karena dia harus wajib mendaftar di sekolah tersebut, sementara formasinya terkunci. Nah, itu yang membuat bingung dan belum bisa terjawab sampai sekarang. Nah, mungkin ada permasalahan error sistem, itu menurut saya ya, ada permasalahan error sistem ya. Itu yang paling logis menurut saya adalah permasalahan error sistem. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa formasi tersebut sudah dilamar oleh pelamar dari sekolah lain, juga ada yang menyebutkan seperti itu. Tetapi untuk pastinya juga saya tidak bisa memastikan, kita tunggu saja informasi dari BKN ya, dari BKN resminya bagaimana dan masalahnya itu seperti apa dan solusinya bagaimana. Nah, saran saya teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk membuat akun saja terlebih dahulu ya. Buat akun terlebih dahulu, kemudian sudah terbuat akun ya, jika ingin mendaftar di sekolah lain ya silahkan ya, itu lebih bagus menurut saya. Tetapi bagi guru yang tidak ada formasi di sekolahnya, boleh mendaftar di sekolah lain. Tapi kalau guru yang ada formasi di sekolahnya dan sementara terkunci, ya mohon bersabar, mudah-mudahan secepatnya akan ada jawaban dari BKN. Baik, cukup sekian video pada kali ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baik, kalau begitu sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.